dan secara hukum, secara filosofis, saya adalah secara fakta bahwasanya seterupan gak jalan. Jawabnya apa dia? Apa jawabnya? Saya bukan politisi. Lah, namanya bupati, wali kota, gubernur, presiden itu namanya jabatan politik. Tidak bisa bilang saya bukan politisi, betul nggak? Kalau nggak sanggup berat, turun. Saya nggak siap Pak Presiden, saya nggak siap Pak Mendagri. Berat ternyata, hari gajinya mau, tanggung jawabnya nggak mau. Bilang saya bukan politisi, betul nggak? Yang kedua, saya hanya menjalankan aturan. Aturan yang mana? Namanya politisi harus ada namanya kebijakan, ada namanya terobosan, harus ada namanya solusi. Kalau gitu sama dengan kenop listrik, ya benar tuannya aja, hidup mati. Ya gak cocok seperti diri gubernur, betul gak? Tapi sebenarnya masalahnya bukan di gedung sate, tapi masalahnya adalah Omnibus Law. Cek lo, betul? Siapa Omnibus Law yang membuat? Siapa yang membuat Omnibus Law? Siapa? Yang membuat Omnibus Law siapa? Presiden dan DPR. Sesungguhnya dianya memang presiden, kawan-kawan. Betul nggak? Dia yang mengesahkan undang-undang cipta kerja Omnibus Law yang membuat upahnya murah, betul? Inflasi dan pertumbuhan ekonomi 12%, lebih dari 10%. Kenaikan kita hanya 0,8, betul? Tadi Pak Cinta untuk beli ciklok aja nggak cukup, betul nggak? Untuk beli siplan nggak cukup, betul nggak? Siap berjuang? Biangnya presiden sama DPR dan buat aturan. Oleh karena itu kita harus merubah cara berjuang kita. Siap? Harus kita rubah strateginya. Jangan pernah berhenti berjuang. Kita adalah anak cucu pejuang Indonesia yang 350 tahun dijajah Belanda. Betul? Mereka yang menjabat itu adalah keturunan Amtenar. Amtenar itu zaman Belanda, pegawai-pegawainya Belanda. Mereka masih berkuasa karena sudah kaya sejak zaman Belanda, tetap menguasai kekuasaan. Oleh karena itu kita harus berjuang terus, siap? Sampai kapanpun, sampai biangnya dicabut, yaitu undang-undang cipta kerja Omnibus Law harus dicabut. Siap? Gimana tidak? Demi anak cucu kita ke depan, demi generasi kita ke depan, semuanya ada siapapun juga. Kalau undang-undang cipta kerja tidak cabut, cilaka 7 turunan, betul nggak? Gimana nggak 7 turunan? Upahnya murah, digaji sama Alfa, cuma 0,8, 13.000. Gimana tidak cilaka, betul nggak? Yang kedua, outsourcing kontrak PKWT merajalela. Kayak zaman Belanda, dulu namanya kuli kontrak, sekarang outsourcing PKWT, betul nggak? Kawan-kawan, 17 Agustus 1964 Presiden Soekarno mula ada bangsa yang dimaksud adalah Indonesia, dari bangsa kuli ingin menjadi bangsa yang sebenarnya, tapi ternyata sekarang jadi bangsa kuli lagi. Siap melawan karena mereka menjual dirinya kepada asing, sehingga rakyat kita dijual murah, upahnya murah, kerjanya kontrak, PKWT, kapan saja bisa di PHK, betul? Kapan saja bisa di PHK, betul? Kapan saja bisa di PHK, betul? Gimana nggak celaka? Kapan saja bisa di PHK. Upahnya murah, outsourcing kontrak, kapan saja di PHK, dengan alasan takut rugi. Perusahaan baru takut rugi sudah bisa PHK, kawan-kawan. Kalau dulu mau PHK itu harus dirundingkan dulu. Kalau nggak bisa dirundingkan harus putuskan pengadilan. Kalau sekarang baru takut rugi, mereka dikasih bebas untuk PHK.
berjuang? Sudah di PHK, pesangonnya murah, tinggal setengahnya. Goblok ya. Misalkan pesangonnya harus 60 juta, setengahnya tinggal 30 juta. Coba, sudah aki-aki, udah berjuang menguntungkan perusahaan, pasti PHK teman setengahnya 30 juta. Waduh, bisa maut nih gering. Betul nggak? Siap berjuang? Cara berjuang kita ikutin seperti nenek moyang kita yang berjuang 350 tahun dengan Belanda. Artinya kita tidak pernah berhenti berjuang, kawan-kawan. Siap? Sampai kapanpun. Kalau enggak, upahnya murah, PKWT, outsourcing di mana-mana. Kapan saya dari PHK? PHK-nya pesangonnya tinggal setengahnya. Coba. Rek cicing wae. Rek iya wae. Siap berjuang. Kalau zaman Belanda mungkin kita nggak ingat, dan lupa. Yang bisa kita lihat, kita berjuang ngikutin Hamas. Siap. Coba dulu Hamas pakai ketepel, sekarang udah pakai mortir. Artinya apa? Spirit kita tidak boleh berhenti berjuang, terus berjuang, siap berjuang sampai kapanpun. Kalau hujan rintik-rintik tidak berpengaruh, tapi kalau hujan deras terus-menerus seminggu semua tenggelam, semua makan banjir, betul? Siap seperti air hujan yang lebat. Kalau angin sepoi-sepoi bisa tidur, tapi kalau angin ribut semua bisa berantakan. Kita punya itu semuanya. Siap berjuang? Tapi tidak cukup Jawa Barat. Dari ujung barat sampai ujung timur, dari Sabang sampai Merauke, dengan waktu yang bersamaan kita tutup cabut Omnibus Law. Siap? Itu baru beres urusan. Bisa enggak? Kalau bersama-sama dari Sabang sampai Merauke, bukan hal yang tidak mungkin. Waktu bersamaan. Kalau nggak berhasil, kita ulang lagi. Lah nenek moyang kita dulu 350 tahun berjuang dengan apanya kan kawan? Dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan waktunya, dengan ilmunya, dengan uangnya, bahkan dengan jiwanya. Siap? Kita nggak perlu sama jiwanya, sampai 5 saja. Terus berulang-ulang, bersamaan. Harus kita lakukan seperti itu. Karena kalau enggak, upah kita murah, PKWT di mana-mana, kapan saya bisa PHK, pesangonnya juga murah. Daripada susah sekarang dan susah anak cucu kita, generasi ke depan susah, lebih baik kita berjuang totalitas. Siap? Siap? Hidup buruh. Jadi kita ini darah pejuang sampai kapanpun. Ketika napas masih berada di tubuh kita, kita harus berjuang terus. Siapa kawan? Ini benar-benar saya marah betul. Sudah 2 kalinya ketemu PJ Gubernur. Bahkan saya bilang, saya wakil ketua Pak Gubernur, saya wakil Bapak. Kalau Pak Menteri jangan sendirian, ajak saya. Biar ngerti. Ya siapa? Dasar penakut. Betul nggak? Siap yang berjuang ya? Kita jangan pernah berhenti